Assalamualaikum. Pak, nak nanya, apa arti tauhid makrifat? Tauhid ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Rabbi rahli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Arti tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah segala perbuatannya. Ya, tauhid ini ada tauhid af'al namanya, ada tauhid sifat, tauhid asma, tauhid zat. Jadi tauhid itu terbagi, bukan kita bagi-bagi sebenarnya. Tauhid itu 4, ya. Tauhid af'al, sifat, asma, zat. Itu dalam sebutan baik. Sebenarnya hakikatnya sikap itulah tauhid itu, mengesahkan Allah. Perbuatannya, af'alnya, sifatnya, asma'nya. Af'al, sifat, asma, zat. Ya. Itulah namanya tauhid. Segala perbuatan di alam semesta ini terjadi siang, malam, langit, bumi, matahari, tumbuh-tumbuhan, terjadi hujan, gempa bumi, ya, terjadi kebahagiaan, kesenangan, kesusahan, kesulitan, kekayaan, kemiskinan, itulah namanya tauhid afal. Gawi Tuhan galo. Ya. Jadi kita tinggal ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Jalani hidup ini atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ngeluh. Jangan kita keluh kesah dengan manusia, keluh kesah dengan Allah. Kalau kita susah, sulit, keluh kesah dengan Allah. Salat. Ya, mintalah tolong dengan Allah, jangan dengan manusia. Ya, kaget diturunkan oleh Allah, rasa perasaan tuh ada yang ngarah ke kita. Mungkin kita nak ketemu ini, ketemu kawan, dia ada yang ngarah ke kita. Itu Allah taala yang geraknya. Itulah tauhid af'al. Tauhid asma, seluruh alam semesta ini nama-nama Allah taala, ya. Jadi asma Allah tuh, nama Allah tuh bukan 99 itu yang tertulis, ya, yang tidak tertulisnya banyak, yang tersurat maupun yang tersirat. Yang tersurat itu 99 nama Allah tuh, ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, sampai yang Sobur. Itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama Allah Subhanahu wa taala ini ada yang tersirat, yang tidak tahu, yang tidak tertulis. Tak pacak dihitung dengan akal kita, tidak mampulah kita nak ngitung nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi miliaran, bukan lagi triliunan, tidak bisa dihitung. Apabila tinta itu, air laut dibuat jadi tinta untuk menulis nikmat Allah, tidak akan bisa. Pohon untuk buat pena, laut untuk jadi tinta untuk menuliskan nikmat Allah, tidak akan tertulis. Apalagi nak nulis asma-asma Allah. Jadi nama-nama Allah banyak, tidak bisa terhitung. Bukan lagi miliaran, bukan lagi triliunan. Semua alam semesta termasuk diri kita itu nama-nama Tuhan, nama-nama Allah. Ya, langit, bumi, matahari, semacam itu semuanya asma Allah, nama Allah. Tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya nama-nama Allah. Ya, termasuk nama kita ini. Masuk nama kita ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala, asma Allah. Ya, itulah namanya tauhid asma namanya. Mentauhidkan namanya. Jadi seluruh nama itu nama Allah tanpa kecuali. Okay? Itulah namanya tauhid asma namanya, mengesahkan asma'nya. Yang ketiga tauhid sifat. Tauhid sifat ini, sifat Allah ini bukannya sifat 20 Ada yang ngatain Allah sedikit kan sifat Allah itu cuma 20 ekor. Banyak sifat Allah nih. Yang terhitung kalau menurut ilmu sifat 20 itu ya 20 Itu untuk memudahkan masyarakat. Jadi sifat Allah ini bukan lagi miliaran, seluruh alam semesta ini daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Cuman sifat Allah Subhanahu dibagi-bagi oleh ulama, dibagi-bagi biar kita paham, biar kita mudah ngingetnya. Nah, di dalam diri kita ini ada sifat Allah. Qodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Qodrat artinya berkuasa Allah itu. Sudah ada di diri kita. Kita digerakkan Allah. Iradat artinya berkehendak. Kita nak makan, nak minum, nak ngising, segala macam itu kehendak kan. Nah, itu kehendak Allah, Itulah namanya
apa tuh irodat, kodrat, irodat, ilmu. Ilmu artinya mengetahui Allah tuh sudah ada di diri kita. Ilmu artinya mengetahui, ya. Kita ini bodoh, yang pintar Allah. Jadi kita pacak baca, pacak nulis, pacak buat pesawat, pacak buat mobil, motor, itu ilmu Allah yang sudah ditajalinya ke diri kita, ya, yang sudah dimanifestasi ke diri kita. Nah itu ilmu itu kan. Kalam artinya Allah itu berkata-kata. Jadi yang berkata-kata itu kita ini tidak baca ngomong, kita ini bisu. Yang berkata-kata ini kalam Allah, ya. Nah, kalau sudah Allah yang berkata-kata, berkatalah yang baik. Jangan ngatai wong, jangan gibai wong, jangan nyari nasab wong, jangan merusak keturunan wong, jangan mencari-cari kesalahan wong, mencari keturunan wong, jangan. Nak keturunan siapa silakan, jangan kita ngucai gawe wong, ya. Urus be anak bini kita besok nak makan apa, ya. Nak bayar SPP, nak beli paket, nak beli token, nak beli gas habis, gak usah ngurusi nasab wong, gak usah ngurusi keturunan wong, urusi diri kita dewek. Nah sudah bagus loh begitu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka kata Allah. Gak usah ngurusi nasab wong, nak keturunan Yahudi, nak keturunan Yaman, nak keturunan siapa, gak usah. Ya, jangan kita Islam ini buat kotak-kotak, jangan Islam ini ribut, laju. Gara-gara berkotak-kotak, aju ribut, adu-adu domba. Nah ini lagi viral ini. Ngurusin nasab wong, keturunan wong. Apa untungnya? Nak percaya kamu dengan Mbak Lawi, alhamdulillah. Tidak percaya dengan Mbak Lawi, ya sudah. Ya, terserah. Jangan kita besak-besak ke masalah-masalah ini. Ini masalah-masalah bahaya ini. Kalau kita omongin becak ini, gak sekendak-kendak wong. Ngapain nak lurus keturunan wong? Keturunan kita baik lah. Siapa kita ni dari siapa? Kalau kita ni memang wong Mbak Lawi itu keturunan Habib itu, memang dia rajin nulis, setiap lahir ditulis. Anak siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa. Ditulis, memang rajin mereka. Mereka memang ada silsilah. Ya. Kita ni batas paling 5. Aku Ridwan bin Nur Salim bin Kromontono bin Mas'ud. Sudah ada habis. Siapa lagi kita tak tahu, lupa. Kita ni memang yang tidak rajin. Jadi jangan nyalakan nasab wong, jangan nyari keturunan wong, turunan siapa, tak usah. Tak penting bagi kita. Hati-hati, ini bisa bahaya. Kalau tentang nasab, tentang turunan, tak usah melak-melak. Kita wong awam ini tak usah melak-melak. Itu urusan wong yang berpolitik lah, ya. Terserah. Urusi bini kita, anak kita besok nak makan apa? Besok bayar SPP untuk sekolah mak mano? Beli paket mak mano? Untuk isi token mak mano? Untuk beli gas untuk masak besok mak mano? Tak usah ngurusi nasab wong. Urusi diri kita lah bagus belum, lah sempurna belum. Jangan bikin umat gaduh, jangan bikin provokasi, tak boleh, ya. Dosa, apalagi jahat-jahat di si B. Tak boleh. Apalagi gelar kiai, ustadz, ulama, ya, oknum ulama, jahat-jahat di umat Islam, sama-sama Islam nak jahati. Dia la ilaha illallah, kita la ilaha illallah, sana Allah akbar, kita nak saling ribut, nak saling nyatu ke, tak boleh. Bukan ajaran Nabi, bukan ajaran Islam. Islam tidak ngajari kebencian. Nah itu. Jadi mulutnya jago, ini kalam Allah. Lalu ngaji tauhid. Kalam Allah itu berkata-kata. Qodrat, irodat, ilmu. Hayat, artinya Allah itu hidup. Allah itu hidup. Hidupnya diri kita ini. Kita ini mati. Yang hidup Allah. Yang bergerak ini siapa? Hayat Allah. Qodrat, irodat, ilmu. Hayat sama. Sama artinya mendengar. Allah itu mendengar. Kita peka lawanannya. Yang mendengar ini disami Allah. Qodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Jadi sifat 7 itu sudah ada di diri kita, Pak Ahmad. Itu ceritanya. Jadi sifat 7 ini sudah ada di diri kita. Qodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ini sifat Allah. Kita belajar. Yang terakhir apa? Tauhid zat.
Tauhid zat itu tidak ada yang lain kecuali zat Allah dewe. Ya, zat Allah semata-mata. Pekerjaan Allah dewe. Tauhid apal sifat asma zat. Jadi sebutannya 4 tapi hakikatnya siko. Ya. Zat semata-mata. Hanya Allah dewe yang berkuasa. Dialah yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Habis. Kita yang tak katik. Yang ada hanya Allah. La mawjud illallah. Tidak ada yang wujud kecuali wujud Allah. Gawe dia kan lo, gawe dia. Kullu sayin ila wajhullah. Tiap sesuatu akan hancur binasa kecuali wajah Allah. Ya wajah Allah itu zatnya. Zatnya dia akan mati, tidak akan hancur selama-lamanya. Yang lain hancur binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid zat. Tauhid zat itu sudah tingkatan yang sudah paling pucuk. Sudah paling habis. Mangko harus belajar. Jangan kita ngatur ke wong sesat. Harus belajar syariat, tarekat, hakikat, makrifat, tasawuf. Belajar. Harus ada guru. Harus mursyid, harus ada pembimbing. Harus ada sanad. Arti sambungan. Guru aku siapa? Guru aku tuanku muda. Tuanku muda gurunya siapa? Tuanku hitam. Tuanku hitam gurunya siapa? Tuanku kiambang. Tuanku kiambang siapa gurunya? Tuanku malalo. Tuanku malalo siapa gurunya? Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin siapa gurunya? Syekh Abdul Rauf Singkil. Terus sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampailah ke Rasulullah. Jadi kita ini belajar itu harus sanad, silsilah, sanad bersambung. Kalau kita tidak ada sanad, tidak bersambung, nggak usah berguru. Berarti guru itu putus, jangan diikuti, jangan dituruti. Ikutilah yang mursyid, yang ada silsilah, yang bersanad bersambung Rasulullah. Nah, jadi itulah harus kita belajar syariat, tarekat, hakikat, makrifat, tasawuf. Tidak sesat. Wong ini ngomongin sesat itu karena dia tak tahu, karena tidak belajar. Dia ngomong hoak. Tapi dia terjun, dia tidak menelusuri di dalam situ. Mesti dia telusuri, masuk di dalam itu, terjun, bergabung, dengerin. Nah, baru dia tahu. Kalau hanya ngopeng dari guru-gurunya, oh ini tasawuf itu sesat, tidak ada ajaran Nabi tidak mengajarkan ajaran baru, nggak bisa macam itu. Wong ada keyakinan masing-masing. Nah itulah Pak Ahmad ceritanya itu. Iya. Jadi harus pelajari, harus ada guru, Iya. Jangan masing-masing belajar guru. Itulah. Oke. Kalau ada salah atau ucapan, aku minta maaf. Kalau ada salah atau ucapan, Bapak minta maaf Ini sekedar penjelasan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku minta maaf kepada manusia kalau ada kata, ucapan dan perbuatan. Saya minta maaf sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.